Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu daerah Ramang, ayo tunduh. Baik ayah. Aduh terus nyata tunduh ge kaya ngagoler. Ya, adik-adik semua yang juga tadi belum disebut ya, yang dihormati, yang disayangi, semoga keberadaannya di sini menjadi kebaikan sekaligus langkah untuk belajar bersama-sama. Amin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Luhur, yang selalu melimpahkan kepada kita semuanya nikmat-nikmat serta anugerah-anugerah yang sangat kita butuhkan. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabat yang setia. Kita semuanya dari sini khususnya juga orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit pada hari ini semoga segera sembuh. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan. Yang punya utang semoga segera dapat kemampuan untuk bisa melunasi utang-utangnya, baik utang kecil, utang besar, utang sedikit, utang banyak, utang dulu, utang sekarang, juga diberikan kemampuan untuk bisa berusaha mencari nafkah, dibukakan pintu-pintu rezekinya seluas-luasnya, kejembaran hatinya seluas-luasnya, keringanan langkah-langkahnya selebar-lebarnya, serta dimudahkan pintu-pintu rezekinya juga dengan semudah-mudahnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya dianugerahkan kebaikan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi kita semuanya, yang kita tetap berada dalam jalan-jalan kebaikan, dalam nikmat-nikmat yang memberikan kepada kita semuanya keringanan langkah serta hati yang lapang untuk mendapatkan kehidupan yang juga lapang. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini dalam rangka kajian Ahad, dan tadi saya dengar dari moderator ini adalah kajian Ahad yang ke-84. Kalau dihitung-hitung, kalau setahun 40 saja, 40 jihad, maka ini sudah lebih dari 2 tahun kita lewat belajar bersama-sama dalam kajian Ahad yang biasa kita lakukan di Masjid Al-A'raf ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, juga adik-adik, pada tema kita kali ini kita ingin mencoba membawa kepada jamaah di sini bersama-sama suatu bahasan yang barangkali masih jarang kita dengar, masih jarang kita simak bersama-sama, yang sebenarnya ini hal yang penting untuk kita jadikan sebuah metodologi dalam pembelajaran atau pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Kita bersyukur kita bersama-sama masih bisa berinteraksi dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya. Interaksi Al-Quran itu setidaknya ada 4. Pertama, belajar membaca. Jadi membaca itu adalah salah satu interaksi kita dengan Al-Quran. Interaksi kita yang kedua dengan Al-Quran adalah kita mencoba menghafalnya. Kita sudah bisa baca baik yang pendek maupun yang panjang, surat-suratnya dan ayat-ayatnya. Tahapan berikutnya kita mencoba menghafalnya, baik ayat-ayat pendek, setengah pendek maupun panjang maupun yang sangat panjang. Itu yang kedua.
Interaksi kita yang ketiga dengan Al-Quran adalah kita memahaminya, dan ini pun kita sudah mulai sedikit demi sedikit mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu interaksi yang ketiga. Interaksi yang keempat yang tidak kalah penting dan bahkan menjadi tujuan Al-Quran diturunkan kepada umat manusia, hudan lil muttaqin dan hudan linnas, adalah untuk mengamalkannya. Maka ada al-qiraatu, ada al-hifdzu, ada al-fahmu, dan ada al-amalu. Maka kita mencoba melihat kita sudah berada di posisi yang mana. Kita sudah belajar baca, sudah kita lakukan dan kita terus lakukan. Kita sudah menghafal juga sudah kita lakukan dan terus kita lakukan. Nah, sekarang kita mencoba untuk menahapi interaksi yang ketiga, yakni memahami Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu semuanya, juga adik-adik, ketika turun ayat Al-Quran, sebuah surat yang pendek yang kita sendiri sudah hafal, dan tadi kita bacakan di awal penyampaian, yakni sebuah surat yang disebut dengan surat An-Nasr atau An-Nasr. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Terus innahu kana tawwaba. Ada yang tidak hafal di sini? Pasti semuanya sudah hafal. Insyaallah ayat ini sangat simpel, sangat ringkas. Karenanya kita semua yang ada di sini pasti sudah hafal dengan baik. Nah, apa yang kita bisa pahami dari ayat atau surat yang pendek dan ringkas ini? Kalau kita baca terjemahannya atau kita arti secara letterlocknya, misalnya kita coba paham. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan atau pembukaan. Pembukaan al-fathu kemudian dipahami, diterjemahkan menjadi kemenangan. Kalau kita terjemahkan secara sekaligus, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu ayat yang pertama. Yang keduanya, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan apabila engkau telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, berduyun-duyun. Artinya ketika itu engkau Rasulullah Muhammad telah melihat orang-orang di sekitar engkau, umat manusia itu masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam ketaatan bersama Rasulullah secara berbondong-bondong. Masuk Islam bukan hanya satu orang, dua orang bersembunyi-sembunyi dan sebagainya, tapi berduyun-duyun. Kalau bahasa kita mungkin ada orang bahasa Sunda ya, ngelet ngengkei ngabandalet, ngemat-ngemat, nyatang pinang. Saking mereka tertarik kepada Islam, itu mereka datangnya berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah. Nah, itu ayat yang kedua. Apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi? Maka kata Allah di Al-Quran di ayat tersebut, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka fasabbih, bertasbihlah atau sucikanlah Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu. Fasabbih, maka sucikanlah wa bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu. Jadi perintah yang pertama adalah ketika itu terjadi, maka sucikanlah Allah dan pujilah Dia, pujilah Tuhanmu. Kemudian yang ketiganya adalah wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan Allah menjanjikan innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Nah, sekarang kita coba belajar memahami ayat ini menurut yang kita pahami saat ini saja. Ketika surat ini turun, kira-kira ini surat ini maknanya surat kabar gembira ataukah surat yang biasa-biasa saja informasinya? Dari secara pemahaman secara sekilas, surat ini turun itu ketika diceritakan bahwa Allah telah menjanjikan pertolongan darinya dan juga kemenangan. Kemudian dilihat manusia itu banyak berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka itu artinya adalah
sebuah berita gembira bahwa segera setelah surat ini turun, pertolongan Allah dan kemenangan akan segera dicapai oleh umat Islam, dan itu ditunjukkan dengan berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam agamanya. Berarti secara sekilas, yang bisa kita pahami dari surat ini, bahwa surat ini bercerita tentang kabar gembira untuk umat Islam. Dan ketika kabar gembira itu datang kepada mereka pada masa itu, pada masa Rasulullah, maka perintahnya adalah bertasbih, mensucikan Allah, kemudian memuji Allah, dan juga memohon ampun kepada Allah. Nah, berarti surat ini adalah surat yang memberikan kabar kebahagiaan, kabar gembira, dan kabar tentang sukacita umat Islam karena akan segera mendapatkan pertolongan Allah dan kemenangan. Ini pemahaman secara langsung. Tetapi ketika surat ini turun, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, yang biasa dikenal dengan Ibnu Abbas, yang di kalangan para mufassirin disebut sebagai tarjumanul Quran, seorang yang menjadi penerjemah Al-Quran, yang Nabiullah Rasulullah mendoakan beliau sebagai Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fiddin. Ya Allah, ajarkanlah dia takwil dan fakihkan dia terhadap dalam bidang keagamaan. Justru Abdullah bin Abbas ketika mendengar surat ini turun, melihat surat ini turun kepada Rasulullah dan memahami surat ini turun kepada Rasulullah, dia Abdullah bin Abbas tidak bahagia. Justru malah bersedih, berduka. Ketika orang-orang lain pada masa itu bersukacita menerima surat ini turun dari Jibril kepada Rasulullah untuk umat manusia dan para sahabat Nabi itu, justru Abdullah bin Abbas bersedih, justru berduka dan tidak bahagia. Lalu teman-temannya melihat itu bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau bersedih mendapatkan atau mendengar surat ini yang sangat mulia turun kepada Rasulullah untuk kita?" Nah, kata Ibnu Abbas, "Ketahuilah, memang secara sekilas surat ini bercerita tentang janji Allah bahwa kemenangan dan pertolongannya akan segera datang kepada kita. Ini memang secara sekilas dipahami sebagai kabar gembira, sebagai kabar yang membahagiakan. Tetapi mengapa saya bersedih mendengar surat ini? Mengapa saya bersedih memahami surat ini? Karena yang saya bisa pahami dengan surat ini adalah bahwa ketika pertolongan Allah sudah datang kepada kita, kemenangan sudah datang bersama kita, dan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah di tengah-tengah kita saat ini, maka itu artinya tugas Rasulullah Nabiullah Muhammad yang sehari-hari bersama kita, setiap hari, setiap saat bersama kita ini akan segera berakhir. Tugas beliau akan segera berhenti. Ketika tugas beliau sudah akan segera berhenti, berarti beliau akan segera dipanggil pulang oleh Allah untuk menghadap Allah. Berarti sekalipun ini adalah surat yang memberikan kabar gembira kepada kita, secara tidak langsung surat ini juga bercerita tentang kabar duka. Apa kabar dukanya? Jadi bahwa surat ini bercerita bahwa Rasulullah tugasnya akan segera selesai. Dan ketika tugas Rasul akan segera selesai, berarti kebersamaan beliau bersama kita juga akan segera berakhir. Artinya kita semua akan segera berpisah dari Rasulullah. Nah, kira-kira ketika Rasul berpisah dari kita, ketika kita ditinggal Rasulullah, itu teh kabar gembira atau kabar duka? Ya, kabar duka bagi mereka yang mencinta Rasulullah. Dan Ibnu Abbas termasuk pecinta Rasulullah. Maka ketika datang surat ini dipahami sebagai kabar yang mengabarkan bahwa Rasulullah akan segera berakhir tugas kenabiannya, tugas kerasulannya, dan akan segera meninggalkan umat manusia, berarti itu adalah kabar duka, dan itu akan segera terjadi. Berarti sekarang kata Ibnu Abbas, kita ini sudah berada di akhir-akhir kebersamaan dengan Rasulullah, dan itulah kita layak untuk bersedih hati karena beliau akan segera meninggalkan kita semua. Nah, jadi di satu sisi
surat ini dipahami sebagai kabar gembira, tetapi di sisi yang lain surat ini juga bercerita tentang kabar duka. Nah, kalau begitu berarti surat ini memiliki dua wajah. Di satu sisi wajah bahagia, di sisi yang lain wajah duka. Gitu. Maka itulah sebabnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa surat ini bukan semata-mata bercerita tentang kabar bahagia, tapi juga tentang kabar duka. Nah, pertanyaannya, mengapa Ibnu Abbas sampai memahami surat ini sebagai kabar duka? Bukankah surat itu secara tekstual bercerita tentang kemenangan dan pertolongan Allah? Bukankah surat ini bercerita tentang janji Allah yang menguntungkan untuk umat Islam? Tetapi mengapa dia memiliki pemahaman yang berbeda dari kebanyakan orang pada masa itu? Nah, itulah yang sekarang ingin kita bahas. Bahwa setiap ayat Al-Quran, setiap surat-surat dalam Al-Quran, setiap kalimat-kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran itu memiliki dua wajah pemahaman yang dalam ilmu usul fikih disebut dengan mantuk dan mafhum. Mantuk, mim, nun, to, wawu, qof itu berasal dari kata natoko yantiku yang artinya mengucapkan atau mungkin melafalkan secara mudahnya, atau melisankan, atau membacakan secara kata per kata, secara letterlek. Nah, kemudian diungkap menjadi kata mantukun isim maf'ul, artinya adalah sesuatu, atau pada ini adalah ayat, sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang dituliskan, sesuatu yang dikatakan. Secara mudahnya dalam bahasa kita Indonesia, mantuk itu adalah makna secara tersurat, makna secara tekstual, makna secara apa adanya yang terlihat, yang terbaca, yang tertulis dalam Al-Quran. Itu mantuk. Mantuk artinya secara tersurat. Nah, yang kedua yang disebut dengan mafhum itu berasal dari kata fahima yafhamu, artinya memahami. Mafhum sigotnya sigot isim maf'ul, berarti mafhum artinya adalah sesuatu yang dipahami. Atau dalam bahasa kita mudahnya disebut dengan tersirat. Kalau mantuk adalah makna tersurat, makna tekstual, sedangkan mafhum artinya adalah makna yang tersirat. Bisa dipahami sebagaimana kontekstual atau makna di balik itu. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha." Yang biasanya kita pahami dengan kalimat begini terjemahannya. Apakah mereka tidak memikirkan Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha, atau di atas hati-hati mereka terdapat sumbat-sumbat atau penghalang-penghalang atau tutup-tutup. Di situ ada kalimat afala yatadabbaruna al-Qur'an yang dipahami dalam terjemahan kita sebagai apakah mereka tidak memikirkan Al-Qur'an. Tadabbur diterjemahkan dengan memikirkan. Nah, kita lihat di Al-Qur'an ayat yang lain ada kalimat juga yang bermakna memikirkan. Jadi ungkapan yatafakkarun yang kita juga pahami sebagai memikirkan. Kenapa ada ungkapan yatafakkaruna? Kenapa ada ungkapan yatadabbaruna? Yang dua-duanya diterjemahkan dipahami sebagai memikirkan. Sedangkan keduanya kata-katanya beda, asal katanya beda. Tetapi kenapa kita memahami sebagai memikirkan? Nah, ketahuilah afala yatadabbaruna dan afala yatafakkarun, meskipun terjemahan kita sama-sama memikirkan, kalau kita kembalikan kepada kata asalnya itu keduanya mananya berbeda. Pada ayat ini Allah berfirman afala yatadabbaruna, itu bukan semata-mata berpikir memikirkan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi tadabbur yang tercipta di kata tadabbaru itu mananya adalah merenungkan apa yang ada di balik ayat, apa yang ada di balik surat, apa yang ada di balik kata-kata dalam sebuah kalimat dalam ayat Al-Quran. Maka tadabbur itu sesungguhnya bukan sekedar merenungkan, tetapi mencari makna di balik makna letterlek
makna yang tersurat dan yang ada pada sebuah ayat. Maka perintah ataupun penegasan afala yatadabbarunal Quran itu bukan semata-mata memikirkan apa yang ada di depan yang terlihat terbaca oleh kita dari ayat-ayat Al-Quran, tapi juga apa yang ada di balik sebuah ayat. Nah, Ibnu Abbas itu dia sudah sampai pada pemahaman sudah pada tahap pelaksanaan afala yatadabbarunal Quran. Bukan semata-mata tafakur, tetapi tadabbur. Ketika orang-orang memahami ayat An-Nasr atau surat An-Nasr sebagai berita kemenangan, berita kebahagiaan, berita kegembiraan, sedangkan Ibnu Abbas memahami sebagai berita duka, itu berarti Ibnu Abbas memahami ayat Al-Quran dengan konsep, dengan metodologi tadabbur, bukan semata-mata tafakur. Kalau tafakur memahami, memikirkan apa yang ada, yang nampak, yang terlihat. Sedangkan tadabbur itu memikirkan apa yang ada di balik, di belakang. Dubur kan artinya di belakang ya, ada dubur, ada kubul. Kubul itu di depan, di hadapan, sedangkan dubur itu ada yang di belakang. Maksudnya kalau berkaitan dengan surat atau ayat, memikirkan apa yang ada di balik, ada di belakang, yang tidak nampak, yang dalam bahasa kita tadi disebutkan sebagai mana yang tersirat. Dan di Al-Quran ada banyak ayat yang kita juga semuanya sudah banyak baca, dan setiap ayat Al-Quran selalu memiliki dua wajah ini. Setiap ayat Al-Quran memiliki dua wajah, yaitu wajah yang tersurat dan wajah yang tersirat, yang dalam ilmu usul fikih disebut dengan makna mantuk dan makna mafhum. Setiap ayatnya, setiap suratnya. Itu tadi contoh surat An-Nasr. Nah, sekarang kita coba, ini sekaligus barangkali ya kita semua nanti bisa menjadikan ini sebuah metodologi memahami ayat Al-Quran sebagai tahapan ketiga dari interaksi kita dengan Al-Quran. Kita mencoba selain kita memahami Al-Quran dengan pendekatan mantuk atau tersurat, apa yang ada pada teks ayat, kita sekarang sedikit demi sedikit mulai mencoba memahami Al-Quran itu dengan metodologi yang kedua, yaitu metode mafhum atau metode pemahaman tersirat. Dan semoga nanti dengan pertemuan kita kali ini kita sudah mulai mencoba menggunakan dua pendekatan ini, pendekatan mafhum, pendekatan mantuk, dan pendekatan mafhum, pendekatan tersurat dan pendekatan tersirat sebagai sebuah metodologi memahami ayat Al-Quran. Contoh yang kedua, bahwa ayat Al-Quran itu terdiri dari dua wajah, mantuk dan mafhum. Pemahamannya terdiri dari pemahaman tersurat dan pemahaman tersirat. Contoh yang lainnya adalah misalnya ayat yang berbunyi masih berkaitan atau masih semakna dengan ayat An-Nasr tadi. Ini yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum, terus wasmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kemudian wasmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan, aku genapkan, aku utuhkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Nah, itu kan penegasan Allah bahwa Islam sudah sempurna kan? Nikmat Allah juga sudah genap, sudah utuh. Dan Allah ridho Islam sebagai agama untuk kita semua. Itu kabar gembira bukan? Kabar gembira juga. Itu secara mana mantuk, secara mana tersurat. Nah, sekarang kita coba pahami secara tersirat. Apa kira-kira pesan yang tersirat yang Allah ingin sampaikan dari ayat yang mulia tadi? Islam sudah sempurna. Kemudian Allah ridho kepada kita. Nah, masih sama dengan konsep yang tadi yang sebelumnya ya pada surat An-Nasr. Ketika Allah sudah sempurnakan agamanya dengan turunnya ayat ini, juga ini adalah penegasan secara tersirat bahwa Rasul juga tugasnya sudah segera berakhir. Maka di satu sisi ayat ini adalah ayat kebahagiaan, tetapi juga ayat yang merupakan wadah, perpisahan yang akan segera tiba dari sosok Rasulullah untuk umatnya, untuk para sahabatnya dan kita semua. Maka di satu sisi ayat ini bercerita tentang kabar gembira, kabar kebahagiaan, tapi juga kabar duka bahwa Rasul tugasnya akan segera paripurna, akan segera sempurna, dan akan segera meninggalkan umat manusia, para sahabat pada masa itu. Itu contoh yang kedua.
memahami ayat dengan metodologi mantuk tersurat dan metodologi mafhum tersirat. Contoh yang ketiga, ini kita perbanyak contoh aja agar kita sudah mulai memahami bagaimana sebuah metodologi memahami ayat Al-Quran itu bisa kita praktekkan, agar kita nanti tidak hanya melihat sesuatu itu hanya apa yang nampak. Karena kita pun ingin mencoba mengamalkan ayat Al-Quran yang berbunyi afala tadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Yang dimana tadabur itu maknanya bukan semata-mata memahami apa yang ada di depan, tapi yang ada di belakang ayat, apa yang ada di balik ayat, makna yang tersirat tadi. Contoh yang ketiga, ini juga surat yang kita sudah banyak hafal dan termasuk surat pendek dan sering dibaca oleh imam pada saat menjadi imam dalam salat jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini wazzaitun. Terus wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Dan seterusnya. Sudah sampai di sini dulu aja. Wattini wazzaitun, demi buah tin atau demi pohon tin dan demi buah zaitun atau pohon zaitun. Allah di situ menyebutkan dua jenis tumbuhan. Yang pertama pohon tin, yang kedua pohon zaitun. Allah menyebutkan dua pohon ini dan kita sama-sama tahu sebuah kata disebutkan di Al-Quran berarti kata itu penting. Sebuah benda atau katakanlah di sini yang disebut dengan pohon tin dan pohon zaitun disebut di Al-Quran, itu berarti pohon ini memiliki urgensi yang sangat besar. Mual pati-pati suatu kata, suatu benda disebutkan di Al-Quran, lamun eta benda ente penting kanggo urang, kan gitunya dalam pemahaman itu. Setiap ayat Al-Quran itu ada diksinya, diksi yang terbaik. Maka ketika sebuah diksi, sebuah pilihan kata disebut di Al-Quran, berarti makna yang terkandung pada ayat itu, pada kata itu sangat penting untuk kita telusuri mengapa kata itu disebutkan di Al-Quran. Berarti ketika Al-Quran menyebutkan watin wa zaitun, demi pohon tin dan pohon zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, berarti buah tin dan buah zaitun teh dua benda, dua pohon yang sangat penting, makanya disebutkan di Al-Quran. Kan begitu pemahamannya. Nah, kita lanjutkan. Wa turi sinina, dan demi apa artinya itu? Wa turi sinina itu apa artinya? Dan demi gunung Tursina, Bukit Sinai atau gunung Tursina. Nah, ini pun sama. Mual pati-pati gunung Tursina, Bukit Tursina disebutkan, lamun gunung ieu teu aya makna nu penting sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an. Berarti kalau begitu buah tin, buah zaitun, dua pohon yang sangat penting. Yang kedua, gunung Tursina juga adalah sebuah gunung yang juga penting, makanya disebutkan di Al-Qur'an. Ayat berikutnya, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, demi negeri yang damai ini, demi negeri yang terlindungi ini. Dalam tafsir disebutkan bahwa negeri yang terlindungi yang dimaksud dalam surat At-Tin ini adalah negeri Mekah. Negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang terlindungi. Aman damai. Nah, berarti negeri Mekah disebutkan dalam surat ini, maka negeri Mekah itu ada negeri yang sangat penting. Makanya disebutkan di Al-Quran, khususnya surat At-Tin ini. Nah, kita menggunakan metode yang tadi yang kita sebutkan, ini metode mantuk, metode pemahaman mantuk, dan metode pemahaman mafhum. Apa metode mantuk yang bisa kita pahami dari surat ini? Dari ayat yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Menurut pemahaman secara mantuk, kita tahu bahwa Allah sedang bersumpah dengan pertama dua pohon, pohon tin dan pohon zaitun, kedua dengan sebuah gunung Sinai atau gunung Tursina, dan ketiga dengan negeri yang aman yang disebutkan sebagai negeri Mekah. Berarti empat hal ini disebutkan di Al-Quran, berarti empat-empatnya adalah empat hal yang penting. Buah tin ada buah yang sangat penting yang harus kita telusuri, ada apa di balik rahasia buah tin. Buah zaitun juga buah yang sangat penting kita telusuri, kenapa Allah sebutkan buah zaitun. Bukit Tursina juga gunung yang sangat penting, kenapa disebutkan di Al-Quran. Negeri Mekah, negeri aman juga sangat penting, makanya disebutkan di Al-Quran. Pentingnya apa, urgensinya apa, itu silakan dicari.
Apa urgensi, apa hikmah, apa manfaat, apa nilai-nilai yang terkandung dalam keempat-empatnya. Itu masih mana secara mantuk, secara tersurat. Kan Allah bercerita tentang buah tin, buah zaitun, Bukit Tursina dan negeri Mekah, negeri yang aman. Nah, sekarang kita coba tahapi dengan tahapan yang kedua, metodologi mafhum atau metodologi pemahaman secara tersirat. Apa yang bisa kita ambil dari pemahaman tersirat dari surat At-Tin di ayat-ayat yang pertama? Nah, di situ Allah menyebutkan pohon tin dan pohon zaitun. Pohon tin dan pohon zaitun itu kalau kita kategorikan sebagai makhluk Allah itu masuk kategori manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, benda padat atau yang lain? Tumbuhan. Berarti Allah sedang menyebutkan salah satu atau dua hal dari jenis-jenis tumbuhan yang ada di muka bumi. Nah, berikutnya, di mana buah tin dan buah zaitun itu tumbuh? Apakah di Indonesia? Ketika ayat ini turun ya, apakah buah tin dan buah zaitun itu adalah sebuah pohon atau dua pohon yang tumbuh di negeri agraris seperti Indonesia dan di negeri tropis ini? Bukan. Di mana mereka bertumbuh? Di negeri Sahara atau di negeri gurun pasir atau di negeri Jazirah Arabia, semenanjung Arabia atau di kawasan itu. Nah, pertanyaannya, apakah ketika yang disebutkan adalah dua pohon, dua tanaman, dua tumbuhan yang ada di negeri Mekah, sehingga pemahamannya bahwa Allah hanya memandang penting tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di negeri yang tandus, di negeri yang gersang saja? Lantas apakah begitu? Kemudian Allah tidak memandang penting tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang ada di negeri-negeri yang subur? Nah, tentu saja tidak. Allah menyebutkan dua jenis tumbuhan di negeri yang biasa tumbuh, di negeri yang gersang, di negeri gurun, di negeri Sahara. Di negeri yang Sahara, di negeri yang tandus, Allah sebut dua jenis pohon saja, dua jenis tumbuhan saja. Berarti di situ secara tersirat Allah menyebutkan betapa pentingnya pohon-pohonan, sampai di negeri yang gersang dan tandus pun disebutkan betapa pentingnya pohon, keberadaan pohon itu di sebuah negeri, sebuah kawasan, di sebuah tanah. Nah, ketika Allah menyebutkan dua jenis pohon di negeri yang tandus, di negeri Sahara, di negeri Jazirah Arabia, maka itu artinya juga betapa pentingnya pohon-pohon yang lain yang tumbuh dimanapun. Sedangkan tin dan zaitun hanyalah perwakilan untuk menyebutkan salah satu atau dua jenis pohon-pohonan yang ada di atas muka bumi. Sehingga kalau begitu, maka pemahaman secara mafhum dari ayat yang pertama ini dalam surat At-Tin ini bukan bercerita tentang hanya buah tin, bukan hanya bercerita tentang buah zaitun, tetapi Allah sedang bersumpah dengan semua jenis pohon yang ada di muka bumi, baik yang tumbuh di negeri yang tandus, di negeri gurun, maupun di negeri-negeri yang subur seperti kita ini. Nah, ketika kita sudah sampai pada pemahaman konsep metodologi mafhum, maka ketika kita baca ayat surat At-Tin yang pertama tadi, maka yang tergambar dalam bayangan kita bukan tentang buah tin dan zaitun semata-mata, tetapi yang tergambar dalam bayangan kita adalah semua jenis pohon. Dimanapun tumbuhnya, apapun bentuknya, apapun fungsinya yang kita tahu, yang kita rasakan, yang kita nikmati, itu juga sama-sama penting. Apa pentingnya? Karena mereka semuanya adalah makhluk-makhluk Allah sebagai kategori makhluk yang berupa tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan atau tutubuhan. Yang Allah kemudian menggunakan simbolnya, metafornya, wakilnya menggunakan buah tin dan buah zaitun. Maka secara tersirat ayat pertama At-Tin wa tini wa zaitun itu tidak semata-mata tentang buah tin dan buah zaitun, tetapi ini juga bercerita tentang semua jenis tumbuhan yang ada dimanapun. Karena itu maka ketika kita melihat buah tin ada hikmah di sana, ada rahasia di sana, begitupun buah zaitun yang kita orang-orang zaman sekarang mesti menelusuri apa yang terjadi, yang terkandung dalam tin dan juga zaitun. Maka artinya kita juga mesti menelusuri, mencari rahasia apa yang terkandung pada setiap tumbuh-tumbuhan dimanapun tumbuhnya. Maka muncullah herbal, muncullah pengobatan, muncullah dunia
dunia penyembuhan medis dalam bidang pengobatan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan. Nah, orang-orang yang menemukan kandungan-kandungan yang positif, ada kandungan-kandungan pengobat dalam setiap tumbuh-tumbuhan, itu secara tidak langsung adalah orang-orang yang sedang menelusuri rahasia-rahasia setiap tumbuh-tumbuhan. Dan mereka berarti sedang memahami ayat Al-Quran dan konsep mafhum tadi. Meskipun mereka tidak menelusuri mencari rahasia di balik tindan zaitun, tapi ketika mereka memahami, menelusuri apa yang terkandung dalam pohon jati, dalam pohon mahoni, apalagi pohon albasia, pohon mangga, pohon sirsa, pohon apa yang lain-lain, belum nanti rumput-rumputan, ada rumput binahong, rumput ya. Binahong, apalagi kayak saledri lah gitu, sereh dan sebagainya. Itu mereka sedang mengamalkan ayat tentang ayat wattini wa zaitun. Meskipun yang mereka telusuri adalah pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan yang lain, tetapi karena mereka mencoba secara mafhum, bukan hanya mantuk tapi secara tersirat, berarti mereka juga sedang mengamalkan ayat, menelusuri apa rahasia di balik semua ciptaan Tuhan, khususnya di bidang tanaman, di bidang tumbuh-tumbuhan. Dan ternyata semua tumbuh-tumbuhan itu semuanya banyak hikmahnya, bukan semata-mata untuk kita konsumsi sebagai makanan, tetapi di dalamnya ada banyak obat-obatan yang terkandung yang kita sebagian besar masih belum banyak yang tahu. Dan kita pun maksudnya bersyukur, meskipun kita di negeri Indonesia, kita ternyata juga sampai kepada kita ada minyak zaitun, ada juga buah tin. Kita sebagian mungkin sudah banyak yang menggunakan buah zaitun, minyak zaitun kan untuk obat-obat kehangatan, obat kulit. Bahkan ketika kita punya keluhan tertentu, kita juga gunakan zaitun kan gitu. Itu beruntung. Termasuk juga kita juga ikut menikmati rahasia-rahasia yang terkandung, hikmah-hikmah yang terkandung, manfaat yang terkandung dalam banyak tanaman yang baik yang ada di negeri kita ini maupun dari negeri luar. Ya mungkin bagi mereka yang pernah berobat dengan tumbuh-tumbuhan sensei Cina, ya itu kan juga bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada di semua belahan bumi yang semuanya adalah ciptaan Allah dan semuanya memiliki banyak hikmah yang harus kita telusuri. Nah, bertanya kenapa Allah hanya gunakan tin dan zaitun, tidak sebut demi pohon jati begitu, demi pohon mangga, tidak ya? Kenapa? Karena pohon jati setahu saya tidak tumbuh di negeri di mana Al-Quran turun ketika itu. Pohon mahoni ayat di negeri gurun waktu itu. Kalau sekarang ada mungkin sudah mengalami proses impor ya dari Indonesia misalnya ke negeri Arab misalnya. Waktu ke umroh ada yang melihat pohon jati tumbuh di Jeddah. Waktu umroh ada yang melihat pohon mahoni tumbuh di Mekah misalnya. Ya karena masing-masing negeri punya tumbuhan khas masing-masing gitu. Ya tidak harus tumbuhan jati harus tumbuh juga di sana, atau sebaliknya tidak harus tumbuhan di sana harus tumbuh juga di sini. Dan masing-masing sudah punya karakternya masing-masing. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, setiap sesuatu sudah kami ciptakan dengan kadar masing-masing. Tanah juga sudah punya kandungan masing-masing, di mana tanah itu akan layak, akan pantas untuk menumbuhkan pohon tertentu. Jadi tidak harus dipaksakan pohon ini harus juga tumbuh di negeri ini, atau negeri ini harus bisa menumbuhkan pohon tertentu. Tidak harus dipaksakan, karena setiap tanah sudah memiliki kadar masing-masing, kumpulan masing-masing yang mampu untuk menumbuhkan pohon-pohon tertentu pula. Yang jelas kita masing-masing bisa saling memanfaatkan, saling berbagi manfaat dimanapun kita membutuhkannya. Itu tentang tin dan zaitun. Ayat yang kedua, waturi sini. Kita tahu ini tentang Bukit Tursina. Nah, itu secara mantuk begitu. Tapi apa yang bisa kita coba pahami dari konsep atau dari metodologi mafhum tentang ayat Tursina? Allah sebutkan Bukit Tursina. Bukit Tursina pun sebuah bukit, sebuah gunung yang ada di negeri kawasan Jazirah Arabia. Maka kalau kita gunakan metode mafhum, maka itu bisa dipahami betapa gunung itu sangat dihargai oleh Allah sehingga disebutkan di Al-Quran. Yang Allah sebutkan dengan kasus Gunung Tursina. Kenapa? Ya karena Al-Quran lagi-lagi turun kepada Rasulullah yang ada di negeri Arab. Disebutkannya adalah Bukit Tursina. Dan kita tahu
bahwa di negeri Rasulullah hidup itu Gunung Tursina bukan dekat dengan Rasulullah, tapi yang ada di situ kan ada Jabal Abi Qubais atau ada Gunung Uhud, gitu kan ya. Tapi kenapa Allah bersumpah tidak dengan demi Gunung Uhud, tidak bersumpah dengan demi Gunung Qubais, Abi Qubais, tapi bersumpah dengan Bukit Tursina, meskipun ada di kawasan Timur Tengah, tetapi kan agak jauh dari Mekah, agak jauh dari Rasulullah. Kenapa tidak bersumpah dengan Uhud yang dekat kepada Rasulullah, di mana ada di antara Mekah dan Madinah? Nah, itu artinya kalau kita coba pahami secara metode mafhum, berarti gunung yang jauh dari kita itu juga mesti kita anggap penting, ya harus kita perhatikan, harus kita rawat dan sebagainya. Maka pendekatan mafhum, metode tersirat dari pemahaman ayat, maka ayat Waturi sini juga itu buat kita harus perhatian peduli kepada semua gunung-gunung yang lain. Gunung di Tursina saja yang mungkin ukurannya seberapa besar, seberapa luas, seberapa tinggi dari permukaan laut, Allah sebutkan, berarti sangat penting itu Bukit Tursina. Maka apalagi di negeri-negeri yang lain yang gunung-gunungnya banyak, yang tingginya jauh lebih tinggi daripada Bukit Tursina, yang jangkauan luasnya juga lebih luas dan sebagainya. Dan bahkan gunung-gunung di negeri-negeri yang lain bukan hanya gunung anu ngejegir, tetapi bahkan juga menumpahkan lahar dari bawahnya yang bisa memberikan dampak-dampak ekologis kepada masyarakat ataupun pada lingkungan sekitarnya, berupa bencana, gunung meletus dan sebagainya. Berarti kalau begitu gunung-gunung harus diperhatikan, apa manfaatnya, apa resikonya, apa kandungan dan sebagainya. Dan agar resikonya tidak bisa terhindari, bagaimana manusia memperlakukannya. Artinya kalau begitu, ayat Waturi Sinin ini juga sekaligus perhatian untuk kita semuanya untuk peduli kepada gunung-gunung dimanapun kita berada. Maka ketika sekarang kita lihat di sini ada banyak gunung anu ditebak, anu digali, anu dikerok, dikeruk dan sebagainya, maka itu sesungguhnya merupakan bagian dari pemahaman terbalik dari ayat ini. Seharusnya kan gunung dijaga, gunung dirawat. Kalaupun misalkan ada proses penggalian, kembalikan, lakukan konservasi alam, reservasi pemesanan ya lupa. Harus lakukan konservasi alam, reboisasi dan semacamnya dan sebagainya. Karena bagian dari pemahaman mafhum atas ayat Waturi sini. Yang keempat, wahadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Di sini ayat ini bercerita tentang negeri Mekah yang aman. Jadi Allah bersumpah dengan keamanan sebuah negeri, dengan kedamaian sebuah negeri, dengan kesentosan sebuah negara, sebuah kawasan. Nah, ketika Allah bersumpah dengan amannya suatu kawasan, dengan damainya suatu kawasan, berarti amannya sebuah kawasan dimanapun berada, itu juga harus kita perhatikan dengan seksama dan juga harus kita ciptakan sekuat tenaga. Maka ketika Allah bersumpah dengan wahadzal baladil amin, maka itu ada kebahagiaan untuk kita semuanya, sekaligus juga untuk kita wujudkan dimanapun kita berada. Allah bersumpah dengan negeri aman, berarti kita juga harus mewujudkan dimanapun kita berada, dimanapun kaki kita berpijak, di situ langit kita junjung untuk menciptakan negeri yang aman. Maka kita pun termasuk yang bersyukur berada di negeri Indonesia, betapa Indonesia merupakan negeri yang baldatun thayyibatun insyaallah wa rabbun ghafur. Negeri yang aman ini adalah negeri yang sangat dirindukan oleh orang-orang banyak dimanapun, dimana pada saat sekarang juga di negeri yang lain mereka masih banyak berperang, masih terjadi banyak penghujanan rudal-rudal, roket-roket, pesawat tempur dan sebagainya, anak-anak tidak bisa sekolah dan seterusnya. Sementara di negeri ini, negeri yang alhamdulillah jauh dari itu semuanya. Maka ketika Allah bersumpah dengan negeri yang aman di negeri Mekah pada masa Rasulullah hidup, maka kita juga mesti bersyukur dengan adanya negeri yang aman di negeri ini. Nah, itu salah satu atau tiga contoh bagaimana memahami sebuah ayat dengan dua pendekatan, yakni pendekatan mantuk tersurat dan mafhum secara tersirat. Nah, apa manfaat bagi kita memahami ayat dengan dua metodologi ini, yang dalam usul fikih ini menjadi salah satu silabus yang sangat penting sebagai salah satu metodologi istinbatul ahkam, menyimpulkan hukum.
Maka kita pun ketika kita mulai senang membaca Al-Quran, mulai senang menghafal Al-Quran, mulai senang memahami Al-Quran, maka yang mulai kita coba telusuri bersama-sama itu adalah bagaimana kita menjadikan dua metodologi pemahaman Al-Quran yang merupakan tadi mantuk dan mafhum tadi menjadi salah satu metode kita untuk memahami ayat Al-Quran. Dan ini nanti bermanfaat besar untuk kita semua untuk menyimak, mempelajari dan mendapatkan pemahaman Al-Quran secara tadabbur apa yang ada di balik ayat dan apa yang ada di balik surat. Misalkan gini lagi, kita juga baca di Al-Quran ada disebutkan tentang keledai, tentang kuda, tentang apa lagi, tentang bagol, tentang burung gagak, tentang fil, tentang gajah, dan beberapa binatang-binatang yang disebutkan di Al-Quran, semut, nyamuk, apalagi lebah dan sebagainya, kan disebutkan ya. Nah, kemudian pertanyaan kita muncul, apakah itu berarti hanya binatang-binatang itu yang dianggap penting menurut Allah? Kan tentu saja tidak. Ada banyak ribuan, puluhan ribu fauna-fauna yang lain yang tidak disebutkan di Al-Quran, tetapi itu bermanfaat buat kehidupan. Dan itu semuanya makhluk Allah untuk kita, untuk kehidupan ini. Nah, jika semut yang kecil, nyamuk yang kecil, lebah yang kecil, gajah yang besar, unta yang besar disebutkan di Al-Quran, itu semua adalah perwakilan-perwakilan dari fauna-fauna, hewan-hewan. Dan sebagaimana kita mesti memperhatikan itu, maka kita juga mesti perhatikan binatang-binatang yang lain yang hidup di negeri-negeri yang lain. Kan di surat ya kan ada yang berbunyi wa ilal ibili kaifa khuliqat, dan bagaimana unta diciptakan. Maka ketika sebut unta diciptakan, kita disuruh memikirkan, maka berarti kita juga perhatikan juga binatang-binatang yang lain yang tumbuh sekitar kita. Kita kan jauh dari unta, kita tapi dekat dengan domba. Maka perhatikanlah domba-domba bagaimana diciptakan, bagaimana domba-domba dilahirkan, bagaimana domba-domba disusukan, bagaimana domba-domba disembelihkan dan sebagainya. Itu semuanya kan ada hikmah-hikmah. Jadi tidak hanya bercerita tentang unta, kuda dan semacamnya, tapi sesungguhnya ini bercerita tentang semua binatang hewan yang ada untuk kita semua perhatikan. Kurma, kemudian apalagi gandum dan sebagainya yang mungkin di negeri kita jarang atau tidak ada, itu bukan berarti lantas tumbuh-tumbuhan yang ada di sini yang lainnya tidak menjadi penting. Kurma disebutkan atau gandum disebutkan, itu bukan hanya eksklusif semata-mata itu yang dianggap penting, tetapi itu kurma disebutkan, gandum disebutkan hanya sebagai contoh betapa Allah sangat memandang penting setiap ciptaannya. Maka dimanapun manusia hidup dengan lingkungan dan alam sekitarnya, mereka mesti mempedulikan itu dan mempertimbangkan merawatnya dan juga memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu maka kita tidak perlu memaksakan sebuah tumbuhan yang menjadi ciri khas tertentu di sebuah kawasan untuk ada di negeri kita. Sebaliknya juga kita tidak perlu memaksakan atau tidak perlu mengimajinasikan pohon yang ada di tempat di negeri kita harus ada di negeri yang lain, ketika kontur tanahnya, unsur-unsur tanahnya tidak sama dengan kita. Ubi Cilembu, di mana pantas untuk ditanam? Di daerah Cilembu, di daerah sebenarnya tertentu kan. Ubi Cilembu kalau ditanam misalkan di daerah Indramayu, cocok tidak? Tidak cocok. Lantas bagaimana orang Indramayu bisa bercocok tanam? Cocoklah padi-padian. Yang menjadi lumbung padi kan diantaranya Indramayu, Subang, Karawang, Cirebon, Majalengka. Jadi untuk daerah-daerah tertentu tanamlah tanaman yang cocok untuk kawasan itu. Tidak harus maksa menanam umbi Cilembu di Indramayu atau di umbi Cilembu di daerah Karawang. Ke Cilembu mah kangge orang Sumedang agar menjadi ciri khas. Nanti orang-orang kalau mau cari Cilembu datanglah ke Sumedang agar tercipta pariwisata Sumedang, agar tercipta potensi-potensi lokal Sumedang. Untuk mencari beas ke orang ke Karawang, orang ke Subang, orang ke Indramayu atau yang lain-lain. Untuk mencari ikan datanglah ke terminal, ke Cirebon, ke Pangandaran, ke Ciamis, ke daerah-daerah pantai. Tidak harus tumbuh jati di lautan Pangandaran. Dan jati mah aya di daerah-daerah tertentu begitu. Dan seterusnya. Nah, singkat cerita, apa yang tadi kami sampaikan dalam dalam kajian kali ini adalah kita bersyukur bersama-sama kita hari ini sudah mulai senang dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Kita bersyukur bersama-sama.
Nada meraka sebuah metodologi yang kita semua bisa lakukan hari ini dan hari-hari ke depan. Dan mereka berinteraksi tahapan yang ketiga memahami ayat Al-Quran itu. Maka marilah kita coba sekarang ini, setiap kita baca Al-Quran, kita bukan hanya memahami yang tersurat, tapi juga mulai memahami secara tersirat. Tidak hanya letterlock memahami ayat, tapi juga mulai secara kontekstual. Kalau kita sudah mulai menggunakan pendekatan mantuk dan mafhum, tersurat dan tersirat memahami ayat Al-Quran, kita pertama bukan hanya mendapatkan pemahaman yang terbatas sehingga kita menjadi semakin kaya. Nanti pada tahap berikutnya kita akan semakin melihat pemahaman orang-orang lain itu menjadi pengaya buat kita semua, bukan menjadi ancaman bagi pemahaman kita. Selain kita memiliki pemahaman yang ganda, yang berkembang, yang luas, kita nanti juga akan melihat banyak orang lain juga punya pemahaman yang mungkin di luar diri kita, dan kita akan semakin dapat pengayaan dalam pemahaman. Dan ketika nanti kita menemukan pemahaman kita dan orang lain mungkin agak berbeda, itu pertama jelas karena perbedaan cara pandang kita dan ilmu yang kita punya. Yang berikutnya kita akan semakin merasa takjub betapa ayat Al-Quran itu sangat luas maknanya. Satu ayat saja itu pemahamannya bisa sangat banyak. Dan itu menunjukkan betapa satu kata Al-Quran, satu ayat dalam Al-Quran melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang luar biasa untuk kemanusiaan. Sehingga ketika di luar kita ada banyak pemahaman tentang satu ayat dan sebagainya itu tidak dianggap sebagai suatu, mohon maaf, mungkin ada disebutkan sebagai bid'ah atau sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sebagainya. Apa yang kita sebut dengan bid'ah itu boleh jadi bukan karena bid'ah yang kita pahami, tetapi karena kita belum sampai ilmunya tentang ayat itu yang dipahami secara mantuk dan mafhum atau yang lain-lainnya. Karena mantuk pun kalau kita belajar usul fiqh itu ada tingkatan-tingkatannya, ada 2-5 tingkatan. Mafhum juga ada 2 tingkatan, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Itu masih panjang bahasanya. Tetapi intinya, ketika kita sudah mulai memahami Al-Quran dengan 2 metodologi tadi, metodologi tersurat mantuk dan tersirat mafhum, maka ketika kita sekarang sudah mulai rajin, senang memahami Al-Quran, kita nanti akan mulai mendapatkan keterkejutan dalam memahami Al-Quran. Kita tidak semata-mata memahami Al-Quran itu letterlock, tetapi juga secara kontekstual. Tidak hanya apa yang nampak dalam tulisan, tetapi mulai memahami, menelusuri bagian-bagian dalam. Yang kita sudah semakin dalam, nanti kita akan terkejut, loh ternyata yang kemarin kita pahami itu belum apa-apanya gitu. Ketika kita sudah mulai memahami dengan konsep mafhum, kita akan semakin dalam, akan semakin mengasyikkan memahami Al-Quran. Saya pernah di tempat yang pernah sampaikan bahwa Islam itu atau Al-Quran itu bukan hanya permukaan, tetapi Islam itu adalah ketinggian dan juga kedalaman. Islam bukan hanya permukaan yang datar semata-mata, tetapi juga Islam juga Al-Quran di dalamnya itu adalah ketinggian di atas dan juga kedalaman di bawah. Ketinggian harus didaki, kedalaman harus digali dan diselami. Dan kita tidak hanya cukup menjalankan pemahaman itu hanya datar semata-mata datar, lurus, tetapi juga harus ke atas sekaligus ke bawah. Dan untuk sampai pada pemahaman pendakian ke ketinggian dan pendalaman ke kedalaman ataupun penggalian ke kedalaman, kita tidak cukup hanya dengan pendekatan mantuk tersurat, tapi juga mesti dengan pendekatan mafhum tersirat. Dan jika kita belum mampu, maka tentu saja kita perlu banyak tafsir yang kita baca, dan kita perlu juga banyak memahami, mendengar dari orang-orang yang barangkali sudah sampai pada pemahaman itu dari semua sudutnya, dari semua pandangannya, dan dari semua pandangan mazhab yang mereka punyai. Karena boleh jadi apa yang dipahami oleh seorang mufasir tertentu ada yang belum dipahami oleh mufasir yang lain. Sampai hari ini masih ada orang yang terus mencoba menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena sepanjang zaman Al-Quran tidak akan pernah habis untuk menjadi sumber inspirasi. Maka sepanjang hayat kita tidak akan pernah habis Al-Quran digali maknanya. Tidak akan pernah habis Al-Quran digali kandungan-kandungan rahasianya sepanjang zaman. Bahkan pada masa dulu pun tafsir Al-Quran sangat banyak, berbagai macam mazhab, berbagai macam kategori. Tafsir bil makturnya, tafsir bil ru'yanya, banyak sekali ulama yang buat tafsir dan semuanya tidak sama.
beda-beda. Kenapa beda? Karena beda ilmu, beda perspektif, beda konteks, dan juga beda analisa dan juga metodologi mereka. Maka apalagi pada zaman ini ketika teknologi sudah banyak ditemukan, sains sudah banyak ditemukan, maka tidaklah mengherankan jika ada ditemukan temuan-temuan baru tentang tafsir sebuah ayat yang kita sering baca. Dan kita bersyukur hidup pada masa ini, kita hidup mungkin sudah masa-masa akhir ya, ketika sekarang kita sudah tahu teknologi zoom memindahkan gambar yang ada di belahan benua sana bisa hadir di sini secara direct, secara langsung, yang dulu tidak pernah terbayang. Nanti pada masanya, kalau sekarang kita hanya bisa memindahkan suara kita di sini secara langsung ada di benua Amerika, di benua Australia, benua Eropa, sekaligus secara langsung suara dan tubuh kita terlihat. Nanti pada waktunya entah kapan, maka mungkin kita akan segera merasakan kita bisa memindahkan tubuh kita ke benua Eropa, ke benua Amerika sekejap mata, atau yang disebut dengan teleportasi. Sekarang kita hanya baru bisa memindahkan suara dengan WhatsApp atau dengan Zoom secara langsung lewat Zoom pada masa ini. Atau kita hanya baru bisa memindahkan tubuh kita ini, gambar kita, video kita secara langsung ke benua Eropa sekaligus pada jam yang sama, detik yang sama, baru sampai di situ. Tetapi boleh jadi suatu saat nanti kita akan menyaksikan sendiri langsung, bahkan merasakan langsung, mampu memindahkan tubuh kita di sini sekejap mata ke Eropa dengan teleportasi. Sekarang mungkin belum terbayang karena belum ngerti ilmunya. Tapi sebagaimana dulu kita tidak pernah membayangkan suara kita bisa sampai ke Amerika, sekarang detik ini juga dengan Zoom, gambar kita kepada mereka yang ada di sana di luar benua dengan Zoom dan semacam itu, dulu tidak pernah terbayang kan yang terjadi. Maka boleh jadi entah setahun, 10 tahun, berapa puluh tahun kemudian, kita umat manusia ini yang punya raga wadah ini, punya tubuh jasmani ini, akan segera bisa dan merasakan sendiri langsung memindahkan tubuh kita dengan sebuah kendaraan tertentu yang sangat cepat dengan sekejap mata. Teleportasi. Tidak perlu bertahun-tahun, tidak perlu berbulan-bulan, tidak perlu berhari-hari, bahkan tidak perlu berjam-jam, sehari tahun. Entah kapan itu. Tapi itu bukan berarti mustahil. Itu bisa saja sangat terjadi. Sebagaimana banyak hal yang hari ini terjadi dulu tidak pernah terbayang, tapi hari ini sudah bisa kita rasakan. Dan boleh jadi pula hari ini kita menyaksikan apa-apa yang sebelum terjadi, 10 tahun kemudian akan merasakan itu terjadi. Mungkin tidak kita, tapi anak keturunan kita, dan dunia semakin sangat dekat. Nah, karena temuan-temuan baru itu, maka boleh jadi juga tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir-tafsir ayat Al-Quran juga akan terus berkembang, dan itulah buat kita kebahagiaan. Kita beruntung, bersyukur berada di tengah kehidupan yang sudah semakin maju, dan kita berada di sebuah perubahan yang terus semakin melaju. Dulu kita hanya tahunya radio, kemudian kita juga merasakan dunia televisi, dan sekarang sudah sampai berada di generasi ini. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita juga orang-orang yang hidup di semua keadaan. Tetapi jangan lupa, kalau dulu kita sering dengar orang tua adalah orang yang kaya pengalaman, tetapi hari ini dan hari-hari ke depan, orang tua bukan lagi sebagai orang-orang yang kaya pengalaman, tetapi orang-orang yang banyak ketinggalan. Dan kita sudah merasakan itu. Kita hari ini sudah banyak ketinggalan anak-anak kita. Kita bukan lagi sebagai orang-orang yang punya banyak pengalaman, tapi kita justru menjadi orang-orang yang banyak tertinggal anak-anak kita di bidang temuan-temuan tertentu. Kita banyak tidak nyambung. Anak kita bisa ini, kita belum tahu. Anak kita bisa itu, kita belum tahu. Maka jelas bahwa hari ini orang tua bukan lagi sebagai orang-orang yang banyak pengalaman, tapi hari ini kita saksikan orang tua sudah mulai banyak yang ketinggalan. Dan kita, termasuk yang bicara ini, sudah mulai termasuk orang-orang yang tertinggal zaman. Entah ini apakah kebahagiaan ataukah ini perhatian untuk kita semuanya. Itulah sebabnya karena kita sudah banyak tertinggal, maka kita mesti banyak tawadu, banyak rendah hati. Dan anak-anak, ini adik-adik semua juga bersyukurlah kalian semuanya berada di zaman ini, dan hiduplah untuk zaman kalian. Semoga kalian tetap bisa merasakan kesyukuran pada masanya yang kalian miliki itu nanti. Itu saja bapak-bapak, ibu semuanya. Mohon maaf apabila panjang ya, sudah sampai 1 jam ya, mohon maaf.
apabila kelebihan. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Atas itu semuanya saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata baik yang menyinggung ataupun yang tidak tepat dan sebagainya. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhiran aku lakum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nada agung cukup lumur, nada jembar pangampura hapunten anu kasuhun, hatur nuhun anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.